Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2003-2094, Prodi Agribisnis kelas B. Di sini saya ingin menyampaikan satu materi yang saya rangkum, yaitu tentang budidaya kelapa sawit. Nah, budidaya kelapa sawit, dalam budidaya kelapa sawit, di sini kita tahu bagaimana cara membudidayakan kelapa sawit. Yang pertama itu dari daun. Daun kelapa sawit merupakan daun menjemur panjang, pelepah daun sekitar 6,5-9 meter. Tergantung varietas sampai pendek pelepah populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan batang berbentuk slender dengan diameter sekitar 20-17 cm. Umur ekonomis tanaman kelapa sawit berpengaruh oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Lalu pada akar itu berfungsi untuk menunjukkan struktur batang di atas tanah, menyerapkan air dan unsur-unsur hara dari tanaman tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Selanjutnya ada bunga-bunga kelapa sawit, merupakan tanaman monofloris bunga atau artinya bunga jantan dan bunga betina. Terdapat pada bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan bunga betina. Pada satu tandan selanjutnya itu ada buah. Buah itu terkumpul terdapat sekitar 1.600 brondolan berdasarkan ketebalan cangkang kelapa sawit. Ekologi kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah pozolik, platosol, hidrokofik, kelabu, aluvial, atau regosol. Nilai sampai 5,5 kelapa sawit. Menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdasarkan berdrainase baik dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Tahap pertumbuhan kelapa sawit. Perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan. Menurut skala fakta-fakta ini mengindikasikan tujuan mendasar dan harapan yang ingin dicapai para penelitian untuk menjustifikasi pendekatan praktis dalam menggunakan skala. Pelihara kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik tanpa pemeliharaan yang baik. Kecambah umur sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pelihara merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tujuan memelihara kecambah jenis unggul, sehingga didapatkan bibit setiap tanaman yang baik. Yang perlu itu standar pertumbuhan bibit normal. Yang ketiga itu cara penyimpanan, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Tanaman identifikasi pokok. Dalam identifikasi gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi bagian vegetatif dan generatif. Tanaman abnormal pada fase generatif buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk dalam satu tandan. Keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Tanaman kelapa sawit merupakan kondisi yang optimal untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tidak adanya sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyiraman yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Konservasi tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk
berkembangnya akar kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit. Berproduksi unggul tujuannya mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Pengendalian lalang-lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimum berdasarkan larangan perlu dikembangkan picisan di gawangan lukisan merupakan salah satu ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Gejala kekurangan unsur hara, kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Dalam pemupukan, tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman itu tumbuh optimal dalam penyakit, yaitu hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme yang merusak tanaman, dapat menyebabkan produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman yang berat. Perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Nah, di sini juga ada perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambut dan daerah rendah dibuat parit atau saluran drainase agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan parit. Nah, budidaya kelapa sawit baik di sini kita akan membahas dari awal pembibitan secara visual. Kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijaminkan kualitasnya dengan sertifikasi dari produsen. Benih tersebut, pemilihan jenis kecambah merupakan faktor utama menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemeliharaan bertujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Kemudian seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah anormal, patah atau busuk harus dibuang. Penanaman kelapa sawit, pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Bertujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukuran. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman untuk dapat berproduksi tinggi. Kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tahan yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan penyediaan gulma. Tanaman kelapa sawit menentukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan, di mana unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Apabila kurang pertumbuhan tanaman yang berproduksi, akan berkurang. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit, tanaman akan keracunan. Selanjutnya, hama dan penyakit. Hama adalah jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme, cendrawasih,
bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Lanjutan ke perawatan padi. Tanaman kelapa sawit ini merupakan kondisi tanah yang baik agar dapat tumbuh dan subur, berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka tanaman ini harus sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan parit. Selanjutnya pemotongan buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendaman yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dengan sesuai standar pematang panen. Tujuan pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat pematangan yang sesuai hingga dapat kandungan minyak yang diharapkan tanpa pembuatan kerusakan pada tanaman tersebut. Tanaman kelapa sawit menentukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan, di mana unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Apabila kurang pertumbuhan tanaman yang berproduksi, akan berkurang. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit, tanaman akan keracunan. Selanjutnya, hama dan penyakit. Hama adalah jenis sarangan dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme, cendrawasih, bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Lanjutan ke perawatan padi. Tanaman kelapa sawit ini merupakan kondisi tanah yang baik agar dapat tumbuh dan subur, berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka tanaman ini harus sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan parit. Selanjutnya pemotongan buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendaman yang tinggi, perlu pelaksanaan panen yang baik dengan sesuai standar pematang panen. Tujuan pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat pematangan yang sesuai hingga dapat kandungan minyak yang diharapkan tanpa pembuatan kerusakan pada tanaman tersebut. Pelihara kecambah yang unggul. Perlu dipelihara dengan baik tanpa pemeliharaan yang baik. Kecambah umur sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pelihara merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga di dalam didapatkan bibit setiap tanaman yang baik. Yang perlu itu standar pertumbuhan bibit normal. Yang ketiga itu cara penyimpanan, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Tanaman identifikasi pokok. Dalam identifikasi gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi bagian vegetatif dan generatif tanaman abnormal. Pada fase generatif, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk dalam satu tandan. Keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Tanaman kelapa sawit merupakan kondisi yang optimal untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tidak adanya sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu, dan kelembapan yang optimum, penyiraman yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok, konservasi tanah
merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit. Berproduksi unggul tujuannya mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Pengendalian lalang-lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimum berdasarkan larangan, perlu dikembangkan picisan di gawangan lukisan. Merupakan salah satu ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Gejala kekurangan unsur hara, kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Pelihara kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa peliharaan yang baik, kecambah umur sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pelihara merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit setiap tanaman yang baik. Yang perlu itu standar pertumbuhan bibit normal. Yang ketiga itu cara penyimpanan, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Tanaman identifikasi pokok. Dalam identifikasi gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi bagian vegetatif dan generatif. Tanaman abnormal pada fase generatif, buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk dalam satu tandan. Keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Tanaman kelapa sawit merupakan kondisi yang optimal untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tidak adanya sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyiraman yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Konservasi tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk berkembangnya akar. Kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit. Berproduksi unggul tujuannya mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi. Pengendalian lalang-lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimum berdasarkan larangan, perlu dikembangkan picisan di gawangan lukisan. Merupakan salah satu ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Unsur hara
yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Gejala kekurangan unsur hara, kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Nah, budidaya kelapa sawit baik di sini kita akan membahas dari awal. Pembibitan secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijaminkan kualitasnya dengan sertifikasi dari produsen. Benih tersebut, pemilihan jenis kecambah merupakan faktor utama menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemeliharaan bertujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Kemudian seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah anormal, patah atau busuk harus dibuang. Penanaman kelapa sawit, pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai bertujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukuran. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman untuk dapat berproduksi tinggi kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tahan yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan penyediaan gulma. Nah, budidaya kelapa sawit baik di sini kita akan membahas dari awal. Pembibitan secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijaminkan kualitasnya dengan sertifikasi dari produsen. Benih tersebut, pemilihan jenis kecambah merupakan faktor utama menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemeliharaan bertujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Kemudian seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah anormal, patah atau busuk harus dibuang. Penanaman kelapa sawit, pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai bertujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukuran. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman untuk dapat berproduksi tinggi kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tahan yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan penyediaan gulma. Dalam pemupukan, tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman itu tumbuh optimal dalam penyakit, yaitu hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme yang merusak tanaman dapat
menyebabkan produksi menurun juga. Dapat menyebabkan kematian tanaman yang berat. Perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Nah, di sini juga ada perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambut dan daerah rendah dibuat parit atau saluran drainase agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan parit. Kita membudidayakan kelapa sawit. Yang pertama itu dari daun. Daun kelapa sawit merupakan daun menjemur panjang, pelepah daun sekitar 6,5 sampai 9 meter. Tergantung varietas sampai pendek pelepah populasi kelapa sawit yang dapat ditanam persatuan batang berbentuk slender dengan diameter sekitar 20 sampai 17 cm. Umur ekonomis tanaman kelapa sawit berpengaruh oleh pertambahan tinggi batang per tahun. Semakin rendah pertambahan tinggi batang, semakin panjang umur ekonomis tanaman. Lalu pada akar itu berfungsi untuk menunjukkan struktur batang di atas tanah, menyerapkan air dan unsur-unsur hara dari tanaman tanah, serta sebagai salah satu alat respirasi. Selanjutnya ada bunga-bunga kelapa sawit, merupakan tanaman monofloris bunga atau artinya bunga jantan dan bunga betina. Terdapat pada bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina. Walaupun demikian, kadang-kadang dijumpai juga bunga jantan dan bunga betina. Pada satu tandan selanjutnya itu ada buah itu terkumpul terdapat sekitar 1.600 brondolan berdasarkan ketebalan cangkang kelapa sawit. Ekologi kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah pozolik, platosol, hidrokofik, kelabu, aluvial atau regosol. Nilai sampai 5,5 kelapa sawit. Menghendaki tanah yang gembur, subur, datar berdasarkan berdrainase baik dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Tahap pertumbuhan kelapa sawit. Perkembangan banyak tanaman budidaya telah dideskripsikan oleh sekelompok ilmuwan. Menurut skala fakta-fakta ini menginisiasikan tujuan mendasar dan dalam pembibitan dan penanaman kelapa sawit. Faktor-faktor pengelolaan pembibitan. Yang pertama itu adalah pemeliharaan jenis kecambah bibit unggul. Yang kedua itu pemeliharaan bibit selama pembibitan. Yang kedua itu seleksi bibit. Pemeliharaan jenis kecambah atau bibit unggul tujuannya adalah mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan, kecambah adalah secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda normal secara genetik. Kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Nah, dalam pemeliharaan tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pemeliharaan. Adalah pertumbuhan bibit normal. Di sini ada cara pemeliharaannya. Yang pertama itu baby bags, sudah diisi tanah dan disusun dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Pemeliharaan di pre-nursery, pemeliharaan di main nursery. Selanjutnya itu ada pemeliharaan. Yang pertama itu adalah penyiraman. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual. Pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya ada pemeliharaan di nursery, yaitu ada penyiraman juga, pengendalian gulma. Pemeliharaan di nursery ada pemupukan dan pengendalian hama, penyakit tanaman. Selanjutnya itu ada penanaman kelapa sawit. Yang pertama ada pemancangan, pembuatan lubang, pemupukan lubang tanam, penanaman pemancangan, penanaman
yang dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanam kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya untuk pertama itu memberikan tanda-tanda untuk membuat lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Yang kedua itu sebagai pedoman untuk membuat teras atau tapak kuda drainase dengan lapangan dan menanam kacangan. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Dilakukan minimal 1 buah sebelum tanam yang menggunakan alat pengukur. Tujuannya itu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanam pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua itu mempermudah respon pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Yang kedua itu ada alat-alatnya. Yang pertama cangkul, kedua alat pengukuran dengan ukuran 90 cm sampai 90 cm. Yang ketiga itu takaran pupuk untuk memberikan pupuk besar. Nah, penanaman pelepasan large bag dan bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan pemupukan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman itu lurus. Selanjutnya itu ada perawatan parit dan panen. Potong buah. Tujuannya perawatan parit ini untuk dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Standarnya adalah kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran air. Juga kedalaman parit mesin menunjang kelancaran aliran air panen atau potong buah itu. Tujuannya adalah untuk memotong dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa pembuatan kerusakan pada tanaman. Dengan standar kriteria matang panen adalah 1 brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS, dan semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Caranya yang pertama itu potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat. Dodos untuk pokok rendahan dan egre untuk pokok tinggi. Yang kedua itu pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Yang ketiga itu brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak lebih kecil 40%. Selanjutnya itu gagang pandan dipotong mepet panjang, gagang memaksimum 2 cm. Selanjutnya tandan yang brondolan diangkut ke TPH. Selanjutnya tandan disusun rapi di TPH. Brondolan ditumpuk terpisah di pengairan TPH. Dan selanjutnya cabang yang tinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per kokoh atau sango 2 bilah perlu panen tanpa membuang pelepah. Selanjutnya itu alat potong buah itu atau panen ada dodos atau egrek, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong atau gancul. Rotasinya itu tujuan hari sekali kembali ke aksi pemotongan. Buah yang sama produksi hasil TBS-nya, produktivitas hasil panen TBS tahun ditentukan oleh kehasilan sumber genetik tanaman yang digunakan tunas pokok. Tujuannya untuk menghindari kehilangan brondolan yang bersangkut di pelepah dan mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Dengan standarnya adalah sango 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Alat-alatnya dodos untuk tanaman umur 8 tahun untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih tanpa untuk memotong gagang panjang. Rotasi dilakukan
setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Tujuannya pokok caranya pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet, berbentuk tapak kuda, arah keluar pelepah, bekas tunas disusun rapi di gawangan, mati dengan membuang atau memotong pelepah lebih standar yang ditetapkan apabila tetap melakukan pelunasan atau pembuangan pelepah lebih dari standar baik saat panen maupun pelunasan secara khusus berarti lebih berbahaya akibatnya dari sarana ulat api dan ulat kantong, atau bila pelepah dibuang lebih dari standar dapat diakibatkan yang pertama itu pengambilan unsur hara dan proses pengelolaan menjadi makanan olah daun akan tidak mempunyai. Yang kedua itu pembutuhan TBS tidak sempurna. Yang ketiga itu kematangan yang akan TBS-nya terbentuk menjadi busuk. Yang kelima itu tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan. Dan yang keenam itu pertumbuhannya batang cepat semakin ke atas dan semakin. Nah, budidaya kelapa sawit baik di sini kita akan membahas dari awal pembibitan secara visual. Kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijaminkan kualitasnya dengan sertifikasi dari produsen. Benih tersebut, pemilihan jenis kecambah merupakan faktor utama menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemeliharaan bertujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Kemudian seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah anormal, patah atau busuk harus dibuang. Penanaman kelapa sawit, pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai, bertujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukuran. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman untuk dapat berproduksi tinggi kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tahan yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan penyediaan gulma. Tanaman kelapa sawit menentukan unsur hara yang optimum dan seimbang untuk dapat memberikan hasil yang maksimal dan berkelanjutan, di mana unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Apabila kurang pertumbuhan tanaman yang berproduksi, akan berkurang. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Apabila kurang sedikit, pertumbuhan tanaman akan terganggu, dan apabila kelebihan sedikit, tanaman akan keracunan. Selanjutnya, hama dan penyakit. Hama adalah jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme, candrawaan, bakteri, virus yang merusak tanaman. Serangan hama dan penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian tanaman. Untuk menghindari risiko yang berat, perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Lanjutan keperawatan padi. Tanaman kelapa sawit ini merupakan kondisi tanah yang baik agar dapat tumbuh dan subur, berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka tanaman ini harus sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan
parit. Selanjutnya pemotongan buah. Untuk mendapatkan TBS dengan rendaman yang tinggi perlu pelaksanaan panen yang baik dengan sesuai standar pematang panen. Tujuan pemotongan dan pengutipan TBS pada tingkat pematangan yang sesuai hingga dapat kandungan minyak yang diharapkan tanpa pembuatan kerusakan pada tanaman tersebut. Dalam pemupukan, tidak semua unsur hara tersedia di dalam tanah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman, sehingga perlu dilakukan pemupukan bertujuan untuk menambah kandungan hara yang dibutuhkan tanaman agar tanaman itu tumbuh optimal dalam penyakit, yaitu hama adalah setiap jenis serangga dan hewan lainnya yang merusak tanaman. Penyakit adalah setiap mikroorganisme yang merusak tanaman, dapat menyebabkan produksi menurun, juga dapat menyebabkan kematian tanaman yang berat. Perlu dilakukan pengendalian hama dan penyakit secara efektif dan efisien. Nah, di sini juga ada perawatan parit. Tanaman kelapa sawit memerlukan kondisi air tanah yang baik atau cocok agar dapat tumbuh subur dan berproduksi tinggi. Untuk menghindari kelebihan air, maka pada tanah gambut dan daerah rendah dibuat parit atau saluran drainase agar parit yang sudah dibuat dapat berfungsi dengan baik. Diperlukan perawatan parit. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Dilakukan minimal 1 buah sebelum tanam yang menggunakan alat pengukur. Tujuannya itu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanam pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua itu mempermudah respon pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Yang kedua itu ada alat-alatnya. Yang pertama cangkul, kedua alat pengukuran dengan ukuran 90 cm sampai 90 cm. Yang ketiga itu takaran pupuk untuk memberikan pupuk besar. Nah, penanaman pelepasan large bag dan bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan pemupukan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman itu lurus. Pelihara kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik tanpa pemeliharaan yang baik. Kecambah umur sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pelihara merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit setiap tanaman yang baik. Yang perlu itu standar pertumbuhan bibit normal. Yang ketiga itu cara penyimpanan, pengendalian gulma, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit. Tanaman identifikasi pokok. Dalam identifikasi gejala pokok abnormal di lapangan dapat terjadi bagian vegetatif dan generatif. Tanaman abnormal pada fase generatif buah pada tandan mengalami aborsi dan membusuk dalam satu tandan, keluar bunga jantan dan betina. Buah tersusun sangat rapat dan kecil-kecil. Tanaman kelapa sawit merupakan kondisi yang optimal untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi yang diharapkan tidak adanya sedikitnya persaingan dalam pengambilan unsur hara, suhu dan kelembapan yang optimum, penyiraman yang optimum, tekstur tanah yang baik atau cocok. Konservasi tanah merupakan media penyimpanan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lebih jauh, tanah dapat berfungsi sebagai media untuk
berkembangnya akar kondisi tanah yang subur sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kelapa sawit. Berproduksi unggul tujuannya mempertahankan kesuburan tanah baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Pengendalian lalang-lalang merupakan salah satu kompetitor bagi tanaman kelapa sawit. Agar kelapa sawit dapat berproduksi optimum berdasarkan larangan, perlu dikembangkan picisan di gawangan lukisan. Merupakan salah satu ditemukan di areal tanaman kelapa sawit. Selanjutnya itu pemupukan. Pemupukan tanah mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menyediakan unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit dalam keadaan yang seimbang. Unsur hara yang dibutuhkan kelapa sawit berdasarkan jumlah yang diperlukan tanaman. Unsur hara dibedakan menjadi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Gejala kekurangan unsur hara, kelapa sawit yang mengalami defisiensi hara dapat menunjukkan gejala yang beragam. Selanjutnya itu alat potong buah itu atau panen, ada dodos atau egrek, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong atau gancul. Rotasinya itu tujuan hari sekali kembali ke aksi pemotongan. Buah yang sama produksi hasil TBS-nya, produktivitas hasil panen TBS tahun ditentukan oleh kehasilan sumber genetik tanaman yang digunakan. Tunas pokok tujuannya untuk menghindari kehilangan brondolan yang bersangkut di pelepah dan mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Dengan standarnya adalah sango 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Alat-alatnya dodos untuk tanaman umur 8 tahun untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih tanpa untuk memotong gagang panjang. Rotasi dilakukan setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Tujuannya pokok caranya, pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda, arah keluar pelepah, bekas tunas disusun rapi di gawangan. Mati dengan membuang atau memotong pelepah lebih standar yang ditetapkan apabila tetap melakukan pelunasan atau pembuangan pelepah lebih dari standar baik saat panen maupun pelunasan. Secara khusus berarti lebih berbahaya akibatnya dari sarana ulat api dan ulat kantong. Atau bila pelepah dibuang lebih dari standar dapat diakibatkan yang pertama itu pengambilan unsur hara dan proses pengelolaan menjadi makanan olah daun akan tidak mempunyai. Yang kedua itu pembutuhan TBS tidak sempurna. Yang ketiga itu kematangan yang akan TBS-nya terbentuk menjadi busuk. Yang kelima itu tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan. Dan yang keenam itu pertumbuhannya batang cepat semakin ke atas dan semakin kecil. Nah, budidaya kelapa sawit baik di sini kita akan membahas dari awal pembibitan secara visual. Kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijaminkan kualitasnya dengan sertifikasi dari produsen. Benih tersebut, pemilihan jenis kecambah merupakan faktor utama menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemeliharaan bertujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Kemudian seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah anormal, patah atau busuk harus dibuang. Penanaman kelapa sawit, pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai, bertujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam
dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukuran. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman untuk dapat berproduksi tinggi kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta tekstur tahan yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan kondisi tersebut perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan penyediaan gulma. Dalam pembibitan dan penanaman kelapa sawit, faktor-faktor pengelolaan pembibitan yang pertama itu adalah pemeliharaan jenis kecambah bibit unggul, yang kedua itu pemeliharaan bibit selama pembibitan, yang kedua itu seleksi bibit. Pemeliharaan jenis kecambah atau bibit unggul tujuannya adalah mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan, kecambah adalah secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda normal secara genetik. Kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Nah, dalam pemeliharaan tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit normal. Di sini ada cara pemeliharaannya. Yang pertama itu baby bags, sudah diisi tanah dan disusun dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Pemeliharaan di pre-nursery, pemeliharaan di main nursery. Selanjutnya itu ada pemeliharaan yang pertama itu adalah penyiraman. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual. Pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya ada pemeliharaan di nursery, yaitu ada penyiraman juga, pengendalian gulma. Pemeliharaan di nursery ada pemupukan dan pengendalian hama, penyakit tanaman. Selanjutnya itu ada penanaman kelapa sawit. Yang pertama ada pemancangan, pembuatan lubang, pemupukan lubang tanam, penanaman pemancangan, penanaman yang dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanam kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya untuk pertama itu memberikan tanda-tanda untuk membuat lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Yang kedua itu sebagai pedoman untuk membuat teras atau tapak kuda, drainase dengan lapangan dan menanam kacangan. Nah, budidaya kelapa sawit baik di sini kita akan membahas dari awal pembibitan secara visual. Kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijaminkan kualitasnya dengan sertifikasi dari produsen. Benih tersebut, pemilihan jenis kecambah merupakan faktor utama menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemeliharaan bertujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik. Kemudian seleksi pertama kali dilakukan pada saat kecambah diterima di kebun. Kecambah anormal, patah atau busuk harus dibuang. Penanaman kelapa sawit, pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Bertujuan memberikan tanda-tanda untuk pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanaman dengan menggunakan alat pengukuran. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman untuk dapat berproduksi tinggi kelapa sawit membutuhkan unsur hara yang cukup, suhu dan kelembapan optimum, sinar matahari yang optimum, serta
tekstur tahan yang baik. Kelapa sawit memerlukan kondisi yang optimum untuk dapat tumbuh dan berproduksi tinggi yang berkelanjutan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pekerjaan konservasi tanah dan penyediaan gulma. Dalam pembibitan dan penanaman kelapa sawit, faktor-faktor pengelolaan pembibitan yang pertama itu adalah pemeliharaan jenis kecambah bibit unggul, yang kedua itu pemeliharaan bibit selama pembibitan, yang kedua itu seleksi bibit. Pemeliharaan jenis kecambah atau bibit unggul tujuannya adalah mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Dengan standar pemilihan, kecambah adalah secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda normal secara genetik. Kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Nah, dalam pemeliharaan tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pemeliharaan adalah pertumbuhan bibit normal. Di sini ada cara pemeliharaannya. Yang pertama itu baby bags sudah diisi tanah dan disusun dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Kecambah yang datang langsung diseleksi lalu ditanam di baby bag. Pemeliharaan di pre-nursery, pemeliharaan di main nursery. Selanjutnya itu ada pemeliharaan yang pertama itu adalah penyiraman. Pengendalian gulma dilakukan hanya dengan cara manual. Pemupukan, pengendalian hama dan penyakit tanaman. Selanjutnya ada pemeliharaan di nursery, yaitu ada penyiraman juga, pengendalian gulma. Pemeliharaan di nursery ada pemupukan dan pengendalian hama, penyakit tanaman. Selanjutnya itu ada penanaman kelapa sawit. Yang pertama ada pemancangan, pembuatan lubang, pemupukan lubang tanam, penanaman pemancangan, penanaman yang dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanam kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai. Tujuannya untuk pertama itu memberikan tanda-tanda untuk membuat lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan. Yang kedua itu sebagai pedoman untuk membuat teras atau tapak kuda, drainase dengan lapangan dan menanam kacangan. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan lubang dan pemupukan lubang tanam. Dilakukan minimal 1 buah sebelum tanam yang menggunakan alat pengukur. Tujuannya itu memberikan media tumbuh yang baik bagi akar tanam pada saat pertumbuhan awal di lapangan. Yang kedua itu mempermudah respon pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Yang kedua itu ada alat-alatnya. Yang pertama cangkul, kedua alat pengukuran dengan ukuran 90 cm sampai 90 cm. Yang ketiga itu takaran pupuk untuk memberikan pupuk besar. Nah, penanaman pelepasan large bag dan bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk dan ditimbun dengan topsoil. Permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan pemupukan tanah asli. Berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman itu lurus. Selanjutnya itu ada perawatan parit dan panen. Potong buah. Tujuannya perawatan parit ini untuk dapat mengalirkan kelebihan air dari blok atau kebun keluar kebun dengan lancar. Standarnya adalah kondisi parit bersih dari gulma dan benda-benda lain yang menghalangi kelancaran air. Juga kedalaman parit mesin menunjang
kelancaran aliran air panen atau potong buah itu tujuannya adalah untuk memotong dan pengutipan TBS pada tingkat kematangan yang sesuai sehingga mendapatkan kandungan minyak yang diharapkan tanpa pembuatan kerusakan pada tanaman. Dengan standar kriteria matang panen adalah satu brondolan yang jatuh secara alami per kilogram TBS, dan semua buah yang sudah matang panen harus dipanen. Caranya yang pertama itu potong TBS yang sudah memenuhi standar dengan menggunakan alat yang tepat. Dodos untuk pokok rendahan dan egre untuk pokok tinggi. Yang kedua itu pelepah yang dipotong waktu panen disusun rapi di gawangan mati. Yang ketiga itu brondolan dikutip bersih termasuk di pelepah karena brondolan mempunyai minyak lebih kecil 40%. Selanjutnya itu gagang pandan dipotong mepet panjang, gagang memaksimum 2 cm. Selanjutnya tandan yang brondolan diangkut ke TPH. Selanjutnya tandan disusun rapi di TPH. Brondolan ditumpuk terpisah di pengairan TPH. Dan selanjutnya cabang yang tinggal di pokok harus lebih dari 48 cabang per kokoh atau sango 2 bilah perlu panen tanpa membuang pelepah. Selanjutnya itu alat potong buah itu atau panen ada dodos atau egrek, kampak untuk memotong gagang panjang, angkong atau gancul. Rotasinya itu tujuan hari sekali kembali ke aksi pemotongan. Buah yang sama produksi hasil TBS-nya, produktivitas hasil panen TBS tahun ditentukan oleh kehasilan sumber genetik tanaman yang digunakan. Tunas pokok tujuannya untuk menghindari kehilangan brondolan yang bersangkut di pelepah dan mengurangi kelembapan untuk mencegah berkembangnya penyakit. Dengan standarnya adalah sango 2 atau lebih dari 48 pelepah per pokok. Alat-alatnya dodos untuk tanaman umur 8 tahun untuk tanaman umur 8 tahun atau lebih tanpa untuk memotong gagang panjang. Rotasi dilakukan setiap 9 bulan atau 1,33 rotasi per tahun. Tujuannya pokok caranya pelepah yang lebih dari standar ditunas mepet berbentuk tapak kuda, arah keluar pelepah, bekas tunas disusun rapi di gawangan mati. Dengan membuang atau memotong pelepah lebih standar yang ditetapkan apabila tetap melakukan pelunasan atau pembuangan pelepah lebih dari standar baik saat panen maupun pelunasan secara khusus berarti lebih berbahaya akibatnya dari sarana ulat api dan ulat kantong. Atau bila pelepah dibuang lebih dari standar dapat diakibatkan yang pertama itu pengambilan unsur hara dan proses pengelolaan menjadi makanan olah daun akan tidak mempunyai. Yang kedua itu pembutuhan TBS tidak sempurna. Yang ketiga itu kematangan yang akan TBS-nya terbentuk menjadi busuk. Yang kelima itu tanaman hanya mengeluarkan bunga-bunga jantan. Dan yang keenam itu pertumbuhannya batang cepat semakin ke atas dan semakin kecil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari penanaman bibit kelapa sawit sampai pemanenan kelapa sawit. Kurang lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.